Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang hari raya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka menunaikan sholat Idul Fitri yang baru saja kita laksanakan. Seiring dengan itu, selawat dan salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang hari raya yang berbahagia, baru saja Ramadan yang penuh berkah telah lewat meninggalkan kita. Kepergiannya tidak akan mungkin kembali lagi. Kepergian dilepas oleh beduk maghrib, terakhir dibuai dan diayunkan oleh kesepian malam, disaksikan oleh bintang-bintang di langit, dan diiringi oleh fajar syawal yang memancar di ufuk timur. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh. Walaupun dalam suasana kita tidak menunaikan secara berjamaah di masjid, di musala dan sebagainya, namun kita tetap melakukan di rumah kita masing-masing. Itu sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun kita melaksanakan di rumah, Allah akan memberikan pahalanya sesuai dengan apa yang kita laksanakan di masjid. Karena ini menjaga dan memelihara keselamatan kita dan keselamatan keluarga-keluarga kita. Kaum muslimin dan muslimat sidang hari raya yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah yang baru kita bacakan, yaitu ayat 2 yang terakhir, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila Anda sudah selesai melaksanakan suatu tugas, kata Allah, bersiap-siap melaksanakan tugas dan urusan berikutnya. Dari ayat itu dapat kita mengambil 2 pelajaran. Yang pertama, dengan selesainya kita menunaikan ibadah puasa sebulan penuh, hendaknya dengan hikmah-hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dari ibadah yang kita laksanakan itu dapat menjadi perubahan di dalam menjalankan kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu kita laksanakan di dalam kehidupan kita setelah kita selesai menunaikan ibadah puasa. Yang pertama, kita selalu berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harapkan kepada Allah? Kita punya dosa, punya kesalahan, punya kekhilafan. Tidak ada satupun manusia yang tidak bersalah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabin. Setiap manusia punya dosa, punya kesalahan. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang menyadari akan dosanya
lalu dia bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang terbaik. Kita berharap kepada Allah. Begitu banyak dosa yang kita laksanakan, begitu banyak kesalahan yang kita lakukan mungkin selama ini, dengan ibadah puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh, sehingga kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah kita masing-masing. Karena kita dilahirkan adalah membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu membawa fitrah masing-masing. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita kembali kepada fitrah kita masing-masing. Kemudian yang kedua yang perlu kita laksanakan di dalam kehidupan kita selanjutnya, selalu mengevaluasi, selalu mengoreksi, dan selalu meninjau kembali ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan. Terutama sekali ibadah Ramadan yang kita lakukan 1 bulan penuh. Apakah sudah semaksimal mungkin kita laksanakan? Apakah sudah sempurna kita lakukan sehingga menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqul Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah harapan kita dan inilah suatu usaha yang kita laksanakan. Apakah kita sudah mencapai derajat yang seperti itu? Perlu kita evaluasi, perlu kita koreksi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, setelah kita selesai menunaikan ibadah puasa itu, tentu kita mempertahankan nilai-nilai ibadah puasa yang kita laksanakan dalam menjalankan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini, hendaknya menjadi husnul khotimah sesuai dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Inilah yang kita harapkan. Kita selalu meminta dan selalu kita berusaha untuk merubah, untuk mempertahankan apa yang sudah kita peroleh atas kesucian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari surat yang kita bacakan tadi. Kemudian pelajaran yang kedua, wa idza faragta fansab, atau fa idza faragta fansab. Apabila Anda sudah selesai melaksanakan tugas, lalu masuk kepada yang kedua, wa ila rabbika farghab. Selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berharap kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena di dalam kehidupan ini kita selalu diuji, dicoba, dan segala macam yang diciptakan oleh Allah terhadap kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh takbur di dalam menjalankan kehidupan. Rasul mengatakan, orang yang pertama sekali masuk neraka itu adalah orang yang takbur. Kemudian orang yang sombong itulah yang pertama sekali dosa yang terlaksana di atas dunia ini. Sebagaimana kita ketahui, yaitu iblislah yang membuat dosa yang pertama sekali. Kesombongan, tidak mau sujud kepada Adam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap, mohon bantuan kepada Allah dalam menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini. Karena pada suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu takdir Allah itu. Kita tidak tahu Allah itu kapan memberikan sesuatu kepada kita. Kita tidak jelas. Ada suatu peristiwa kaum muslimin sedang hari raya yang berbahagia. Ada seseorang yang sudah melanjutkan kuliah ke perguruan tingginya ke luar negeri sampai tamat S3. Setelah dia kembali tamat S3, maka dia kembali ke kampung halaman, lalu menjadi orang yang sombong karena ilmunya sudah tinggi. Apa katanya? Wahai ayahku, tolong ayah carikan seorang ulama yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Maka ayahnya mencari seorang ulama, lalu didatangkanlah ulama itu oleh ayahnya ke rumahnya. Apa kata seorang pemuda tadi? Engkau sebagai ulama? Iya, katanya. Bisakah engkau menjawab pertanyaan aku ini yang aku lemparkan kepadamu?
Kata ulama tadi, insya Allah bisa aku laksanakan. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Apa pertanyaan engkau, kata ulama? Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama, jika ada Allah itu benar-benar ada, coba engkau perlihatkan Allah itu terhadap aku, kata. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau memang takdir itu ada, coba engkau beritahukan bagaimana takdir itu datang kepadaku. Yang ketiga, iblis itu dijadikan dari api, sedangkan neraka juga dari api. Dengan artian apabila iblis itu masuk neraka, dia tidak akan merasakan panasnya api, karena karena neraka berasal dari api, sedangkan iblis juga berasal dari api. Setelah selesai pertanyaan itu, maka ulama tadi lalu menempeleng atau menampar pipi dari pemuda tadi. Setelah ditampar, apa kata pemuda? Marah bapak kepada saya. Maka ulama itu menjawab, tidak. Dengan saya menampar pipi kamu, maka akan terjawablah 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaan engkau. Saya jawab, apakah engkau rasakan tamparan aku tadi? Kata pemuda, iya. Rasa enggak sakitnya? Iya. Bisa enggak engkau lihat? Tidak. Itulah yang Allah. Walaupun Allah itu enggak bisa kita lihat, enggak bisa kita pandang dengan mata kepala kita, namun kita rasakan manfaat, kita rasakan segala sesuatunya. Itulah yang Allah itu. Nah, yang perlu keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada enggak kamu bermimpi atau ada enggak kamu membayangkan bahwa kamu akan saya tampar pada hari ini? Maka pemuda menjawab, tidak. Itulah yang takdir. Yang tidak kita ketahui, itulah yang takdir. Jadi kita tidak boleh sombong. Walaupun ini ada yang membantah, corona tidak ada, wabah tidak ada, itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak tahu. Yang jelas kita dianjurkan berikhtiar, berusaha untuk menghindarkan hal yang demikian. Kemudian yang ketiga, yang menampar adalah tangan saya. Yang tangan saya itu terdiri dari kulit. Yang pipi engkau yang kena tampar juga kulit. Bertemu kulit sama kulit, apakah engkau rasakan sakitnya tadi? Kata ulama kepada pemuda. Maka pemuda menjawab, iya. Berarti ketentuan Allah yang seperti itu. Walaupun bertemu kulit sama kulit, tapi karena saya tamparkan kepadamu, kamu merasakan bagaimana sakitnya tampar saya. Begitulah nanti kalau Allah itu, walaupun iblis dijadikan dari api, sedangkan neraka dari api, yang iblis tetap akan merasakan panasnya api neraka. Kenapa demikian? Karena iblis itu adalah orang yang paling sombong, orang yang angkuh, yang tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat sedang hari raya yang berbahagia, mari kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita selalu berharap, mohon bantuan kepada Allah dalam menjalankan tugas dan urusan-urusan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحصل مقاصدنا وسهي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت أقدامنا وإيماننا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami ini punya banyak dosa ya Allah, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami selain daripadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampuni ya Allah akan dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami yang sudah bersusah payah mendidik, mengajar, mengandung dan memelihara kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah meninggalkan dunia ini, maka lapangkanlah kuburannya ya Allah, berikanlah kesejukan ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang masih ada ya Allah, berikanlah keselamatan terhadapnya ya Allah. Jadikanlah hidupnya menjadi hidup yang bahagia, dan jadikanlah nanti kepergiannya husnul khatimah ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan kepada kami ya Allah, baik di dunia apalagi di akhirat nanti ya Allah. Berikanlah keselamatan bagi kami ya Allah dalam menjalankan kehidupan ini ya Allah. Hindarkanlah dari kami ya Allah malapetaka, bencana dan segala macam bala, ujian dan cobaan kepada kami yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan iman ya Allah, berikanlah kekuatan takwa kami ya Allah untuk menerima segala ujian dan cobaan itu ya Allah. Dan berikanlah kesabaran kami ya Allah dalam menerima ujian dari Engkau ya Allah, sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada suasana ini kami dalam diuji oleh Engkau ya Allah dengan bencana wabah Corona ya Allah, maka hindarkanlah semua itu ya Allah. Cepatlah berakhir hendaknya ya Allah ya Rabbal Alamin dari permukaan bumi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.